Berikut analisisnya. Bagaimana kita melihat ketika Amerika Serikat dengan Iran masih saling membalas, ini tampaknya tegangnya sudah di puncak nih, terutama dari Amerika Serikat. Anda melihat apa motif dari Amerika Serikat pertama? Pertama kalau kita lihat ini kenapa Amerika Serikat melakukan serangan 7 hari berturut-turut ya. Pesannya jelas Ilona, tujuannya jelas, dia ingin mengambil alih Selat Hormuz dari tangan Iran. Seperti itu. Jadi ini kenapa kemudian Amerika Serikat melakukan serangan bisa dibilang 7 hari 7 malam ini tidak bisa berhenti gitu ya, karena dia ingin betul-betul mengambil alih Selat Hormuz. Kedua, Amerika Serikat bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan militer Iran secara permanen. Ya, seperti itu. Makanya serangannya kalau dulu kan cuma sehari sekali balas, diserang lagi, dibalas lagi. Tetapi ini kalau kita lihat polanya udah berubah, Ilona. Polanya ialah bukan 7 hari berturut-turut dan bukan tidak mungkin bisa sampai semingguan lebih, bisa sampai 2 minggu lebih. Karena tadi menurut saya ada dua tujuan utama Amerika Serikat: mengambil alih Selat Hormuz yang sekarang masih dipegang oleh Iran, dan kedua melumpuhkan kekuatan permanen Iran. Karena kita lihat polanya agak berbeda gitu. Yang dihancurkan fasilitas rudal Iran, fasilitas radar, fasilitas energi, ekonomi. Ini artinya apa? Ini kan arah dari Amerika Serikat untuk betul-betul melumpuhkan kekuatan permanen Iran. Dan jangan lupa sekarang agak berbeda nih pola serangan dari Amerika Serikat. Dia udah masuk ke Iran Tengah. Tadi kan cuma di wilayah pesisir Selat Hormuz ya, tapi udah masuk misalkan provinsi Fars, provinsi Yazd ya, yang itu dia di wilayah Iran Tengah, yang itu cara Amerika Serikat untuk memotong logistik dari Teheran menuju ke Selat Hormuz. Akankah tujuan dari Amerika Serikat memaksa mengambil alih Selat Hormuz ini dapat direalisasikan? Kita melihat bahwa Iran juga membalas serangan Amerika Serikat. Tentu saja dalam serangannya di pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Saya lihat sangat sulit menurut saya bagi Amerika Serikat untuk mengambil Selat Hormuz, karena dia kalau ingin ambil Selat Hormuz, Ilona, dia harus melakukan invasi darat, tidak ada pilihan lain. Tidak bisa sekedar serangan dari udara, serangan dari laut, dia harus melakukan serangan secara darat. Tapi itu kan mustahil, Ilona. Bagaimana mungkin kemudian tentara-tentara Amerika Serikat harus berjuang melawan Iran dalam kapasitas suhu derajat 49 derajat Celcius? Ya, di wilayah Persia ya, di wilayah Teluk seperti itu, dan dia kan butuh betul-betul pasokan logistik yang sangat memadai. Lalu gimana cara masuknya? Apakah melalui jalur udara seperti itu? Di udara pasti akan ditembaki oleh tentara Iran. Jalur laut juga sama, pasti akan juga diserang oleh Iran gitu. Jadi ini hal yang sangat sulit. Makanya kalau saya lihat sekarang Amerika Serikat berupaya untuk menghancurkan dulu radar-radarnya. Dan jangan lupa Ilona, IRJ sudah mengatakan kalau serangan dari Iran, dari Amerika Serikat berlangsung 2-3 hari lagi, mereka akan ketuk palu melakukan serangan ofensif kepada Amerika Serikat. Artinya serangan ofensif ini tidak lagi hanya menyasar pangkalan-pangkalan target Amerika Serikat, tetapi juga sektor ekonomi Amerika Serikat. Sektor AI Amerika Serikat itu kan ada di Bahrain misalkan ya, sektor teknologi Amerika Serikat. Ini yang dimaksud dengan serangan ofensif. Yang kedua adalah mengerahkan proksi-proksinya. Ini kan Houthi belum dikerahkan ini, Ilona ya, Houthi, Hizbullah gitu. Bukan tidak mungkin Houthi nanti akan menutup Babul Mandeb itu. Ini agak pusing bagi dunia internasional karena Hormuz sudah ditutup sama Iran, Babul Mandeb ditutup lagi sama Yaman gitu ya. Harga energi pasti akan melonjak, Ilona. Tapi melihat kedua negara yang saling serang, kalau kita adu kekuatan, siapa yang akan berhasil merealisasikan tuntutan mereka? Siapa yang berhasil ditarik ke meja perundingan mengikuti kemauan salah satu pihak? Yang jelas Iran tidak akan pernah mau masuk ke meja perundingan, apalagi dia dalam posisi kapasitas militer masih kuat, Ilona. Kalau kita lihat sekarang kan ya, Bahrain mulai diserang, agak berbeda nih. Dulu kan hanya terbatas ya serangan-serangan dia, tetapi sekarang Bahrain diserang, Kuwait diserang, Yordan diserang. Ini pesan bagi Iran, kami tidak mau tunduk dari skenario Amerika Serikat. Dan bisa dikatakan ini pesan dari Iran bahwa kami sudah meninggalkan negosiasi dan MOU itu sudah tidak berlaku, Ilona. Seperti itu. Bagaimana mungkin Iran kemudian diajak ke meja perundingan sedangkan dia sudah mengatakan MOU itu is finished gitu, over gitu. Tetapi kemudian kan masalahnya kan ini waktu tidak berpihak kepada Amerika Serikat. Apakah dia nanti tetap melakukan serangan ini yang akan kembali menggerus suara dari Partai Republik dan juga akan mengeluarkan ongkos yang begitu sangat besar gitu. Saya kira Amerika Serikat tetap akan membuka pola negosiasi dan diplomasi dan setidaknya mengutuk pintu Pakistan untuk kembali masuk ke meja perundingan. Jadi ketegangan yang terjadi saat ini bahwa memang meja diplomasi sangat tertutup untuk kedua negara. Saya tidak mengatakan totally close ya, Ilona, tetapi akan sangat sulit ya memaksa kedua negara itu untuk masuk ke meja perundingan, terutama Iran. Dia sudah trauma 3 kali, di Swiss dia dikhianati, sama negosiasi sama Oman dikhianati, dan sekarang negosiasi yang bersama Pakistan juga dikhianati. Apa yang membuat mereka punya logika untuk kembali lagi ke meja perundingan? Saya kira dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat eskalasi semakin besar. Saya mengandung logikanya ya, kalau kita makan makanan yang pedas gitu ya, sekarang levelnya bukan level 2 lagi, tapi udah level 4, Ilona gitu. Kita sampai level 5, itu pecah total perang antara Iran dengan Amerika Serikat.
Tapi bagaimana respon dengan negara sekutu katakanlah Amerika Serikat ketika Iran menyerang daerah Kuwait begitu? Apa respon mereka? Akan membalas serangan atau tunggu apa kata titah dari Amerika Serikat? Agak sulit kita mengharapkan seperti Kuwait misalkan ya Ilona. Memang Kuwait mengatakan di atas kertas dia mengatakan kami tidak mengizinkan pangkalan-pangkalan kami dipakai Amerika untuk menyerang Iran. Tapi itu kan cara Kuwait aja untuk meredam kemarahan Iran Ilona gitu ya. Kuwait akan sangat sulit dia lepas dari kekuasaan politik keamanan Amerika Serikat karena Islam ini bergantung. Yang paling bisa dilakukan oleh Kuwait ialah dia mungkin masih tetap memakai landasan-landasan Kuwait tetapi diminta untuk tidak menjadikan eskalasi perang ini menjadi lebih besar. Karena ini akan membakar Timur Tengah Ilona. Akan membakar ekonomi di Timur Tengah dan juga akan membakar ekonomi energi yang ada di wilayah Arab seperti itu. Ini menurut saya negara-negara Teluk tidak akan membalas serangan kepada Iran kayak Yordania ya. Yordania itu juga nggak ada kemampuan untuk perang melawan jarak jauh kepada Iran dan dia khawatir serangan dari Iran itu akan membakar kota-kotanya gitu. Paling yang mereka lakukan ialah mendorong kemudian pihak-pihak yang bertikai ini atau negara-negara lain untuk memastikan Amerika Serikat dan Iran mau kembali ke meja perundingan. Artinya, bagaimana kita membaca ketegangan yang ada saat ini? Apakah keduanya akan sama-sama keras mengeluarkan amunisi terkuat mereka? Meski ya kita tahu ya, kalau Amerika Serikat perang darat tampaknya juga agak mustahil, ongkosnya terlalu besar. Tetapi juga pertanyaannya, apakah Iran sekuat itu menahan terus serang-serangan? Iran punya pengalaman perang 8 tahun Ilona dengan Irak ya. Dia juga punya pengalaman misalkan proksinya seperti Hizbullah itu perang puluhan tahun. Kalau kita lihat sekarang waktu masih 4 bulan, 5 bulan, setidaknya mereka masih bisa bertahan. Walaupun kalau serangan itu terus dilakukan oleh Amerika Serikat, pasti kemudian ada dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh Iran. Karena kan apalagi sekarang Amerika Serikat udah melakukan blokade lagi kepada Selat Hormuz. Tetapi jangan lupa Ilona, berkali-kali Iran diblokade, disanksi, itu tidak melumpuhkan dia 100% seperti itu. Dia masih bertahan. Apalagi misalkan Rusia, Tiongkok masih memberikan jaminan ekonomi kepada Iran, masih memberikan jaminan persenjataan kepada Iran untuk bertempur dengan Amerika Serikat. Saya kira kalau dua variabel itu masih dipegang oleh Iran, saya kira perang ini akan panjang. Dan Iran tidak akan pernah tunduk dalam beberapa waktu mendatang dengan Amerika Serikat. Karena ini bisa dibilang ini udah perang hidup matinya Iran seperti itu ya. Ini marwahnya dia, kewibawanya dia, kalau dia terlihat tunduk, menyerah sama Amerika Serikat, itu jadi pintu dari Amerika Serikat untuk betul-betul menggilas Iran. Is Sepang Navy Station.